Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tuti dalam Precast Prima Podcast spesial Ramadan. Masih dalam nuansa Ramadan. Nah, terutama sekarang ini tuh di cuaca yang lumayan panas ya. Ya, sebagian dari orang-orang itu puasanya sambil mager, malas ngapa-ngapain, tinggal di rumah, tidak mau keluar-keluar rumah. Nah, sebenarnya puasa tidak menghalangi kita untuk terus melanjutkan aktivitas, terus produktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, salah satu kegiatan yang bisa dijadikan atau bisa membawa para teman-teman pemirsa yang mager buat ngapa-ngapain bisa keluar rumah, ini ada sesuatu yang menarik nih. Di belakang saya sudah ada posternya, dan di depan ini ya, di samping saya sudah ada penanggung jawabnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini namanya Kak Alfian Kusuma ya? Ya, betul. Oke, atau panggilannya? Panggilannya siapa? Siapa aja. Siapa aja. Ini katanya karena kan beliau juga sudah lumayan terkenal, asik. Nah, tidak. Saya juga sudah mengenal beliau, tapi saya kenalnya itu namanya Kak Anjas. Ya. Tapi ternyata Alfian Kusuma ya nama aslinya. Ya, betul. Itu kalau nama panggilan kecil, kalau orang-orang dekat, orang lama pasti taunya Anjas. Oh, itu asal muasal nama Anjas dari Alfian Kusuma itu gimana? Itu nggak tahu, dari orang tua juga nggak tahu. Senyamannya saja ya panggilnya. Oke. Jadi saya panggilnya Kak Anjas di sini atau Kak Alfian saja? Kak Anjas saja ya. Nah, atau nama lengkap aja. Oh iya, nama aslinya. Supaya tahu juga orang. Ya, betul. Siapa tahu taunya Kak Anjas juga. Oke, Kak Alfian. Sekarang kesibukannya apa ini? Kesibukannya sekarang ibadah. Iya dong, kan Ramadan. Terus masih beraktivitas, alhamdulillah. Event termasuk, masih produktif. Ya, ini ada satu fakta menarik yang saya dengar tentang Kak Alfian ini. Katanya dulu anak yang nakal ya, sampai pindah-pindah sekolah. Sebenarnya nakalnya bukan. Iya, bukan nakal yang kayak kayak nakal-nakal, kenakalan remaja yang bukan. Salah gitu, bukan. Cuman memang jarang ke sekolah. Oh, itu nakalnya jarang ke sekolah. Akhirnya pindah beberapa kali dipindah sekolah. Dan yang terakhir kemarin jadi lulusan apa ini? Lulusan terakhir itu di Prima. Oh, jadi lulusan SMA Prima? Iya, betul, lulusan SMA Prima. Kan orang Prima Jipale. Prima Ji. Iya. Ada bosku Pak Jaya. Iya. Selamat. Halo Pak. Oke, jadi waktu SMA itu sampai pindah-pindah sekolah karena saking produktifnya ini. Ya, alhamdulillah. Kalau diri sendiri ya produktif. Tapi kalau orang lain kan, maksudnya orang yang nggak tahu pasti bilang, bahaya ini. Sampai pindah-pindah ya. Sampai berapa kali. Cuman alhamdulillah dari situ kan bisa punya punya beberapa link teman-teman gitu. Dapat relasi. Iya, dapat relasi, dan alhamdulillah bisa kepake sampai sekarang. Jadi dari setelah lulus di SMA Prima ini lanjutnya itu enggak pindah-pindah aja lagi nih. Lanjut di mana ini? Sempat pindah-pindah. Sempat. Tapi belum masih masa pendaftaran kuliah dulu. Belum sadar ya waktu itu. Ya, belum sadar. Sebenarnya bukan belum sadar, cuman cari yang cocok gitu. Ya, saya kan tipikalnya orang yang suka kalau misalnya cari tempat ataupun mau berkarir di satu tempat, kayak dicari-cari dulu, dipilih-pilih nyaman di mana, di sini di mana. Terus sama mengondisikan sama kondisi keuangan juga. Oke. Jadi kemarin setelah lulus di SMA Prima lanjut di awalnya ke Jogja dulu. Ke Jogja dulu. Terus habis itu ke Jakarta, baru balik terus cari-cari kampus yang cocok. Ternyata Bandung yang paling tepat. Jogja sebenarnya bagus, untuk kebudayaan bagus, full bagus memang. Cuman masih ya maksudnya saya kan carinya yang yang maksudnya yang
full industri juga. Full industri yang dekat dari industri. Pikirnya saat itu ya, pikirnya yang dekat dari industri. Makanya langsung beralih ke Jakarta. Nah, pikirnya wah di sini industri nih. Pas nyampe sana wah. Liwa pikue. Wah, lewat. Nah, begitu. Jadi pas dari Jakarta langsung tidak cocok ya di sana. Cocok. Nyari-nyari lagi searching, dapatlah di Bandung. Akhirnya pas di Bandung secara apa namanya? Secara ekonomi juga bagus, terus secara ekosistem kreatif juga bagus, terus industri kreatifnya juga bagus. Jadi akhirnya di situ ya. Terus lingkungan juga enak, nyaman. Jurusannya jurusan apa di sana, Kak? Seni musik. Oh, seni musik. Ya, pantas saya cari yang memang dekat dengan industri seperti itu. Ya, jadi sekarang kan jadi sekarang itu kan lagi di Wajo ini. Lagi di Wajo. Ninggalin kampusnya dulu. Ya. Ini sudah berapa lama di sini? Di sini pulangnya. Iya, pulang ke Wajo. Ini pulang kan ya karena asalnya dari sini. Iya, balik pulang kampung. Pulang kampung. Awalnya kan rencana cuma mau balik pulang kampung tahun baru gitu. Jadi seminggu, rencananya cuma seminggu, cuman alhamdulillah sekarang sudah 3 bulan. Luar biasa. Ngaretnya luar biasa ini. Ngaretnya luar biasa. Rencananya cuma pulang tahun baruan. Ya, ada acara tahun baru. Acara tahun baru sampai akhirnya ngaret sampai bulan Ramadan. Oke, selama di Wajo apa saja? Tunggu, tapi sebenarnya tujuan pulangnya itu memang cuma buat tahun baruan atau ada tujuan lain selain itu? Sekaligus silaturahmi keluarga. Kalau silaturahmi keluarga, kebetulan ada acara juga. Terus malam tahun baru ada acara juga main, jadi sekalian. Tapi rencananya memang plannya tuh cuma 1 minggu. 1 minggu. Nah, balik lagi. Apa yang akhirnya bikin Kak Alfian ini stay di Wajo sampai 3 bulan ini? Nah, itu. Ya dulu kan gini, dulu apa namanya, suka kalau ketemu sama teman-teman di sini, teman-teman pegiat industri kreatif juga, terus para pelaku-pelaku seni, suka ngobrol-ngobrol. Nah, termasuk kemarin pas balik. Nah, pas balik tuh banyak banyak diskusi lah, banyak diskusi sama teman-teman. Oh, ternyata begini. Oh, banyak hal baru lagi, begini. Dan beberapa teman-teman bertanya, kok nggak pernah sih bikin sesuatu di sini? Iya. Kok bikinnya di luar terus atau gimana? Bantu dong, ini dong. Beberapa teman-teman nanya gitu. Akhirnya mungkin memang rezekinya tiba-tiba ada teman dari IO dari Makassar juga nawarin kalau ada event X kemarin. Oh iya, event sebelum Ramadan ini ya. Sebelum Ramadan ada event X kemarin. Minta dibantu di situ untuk IO lokalnya. Nah, terus saya langsung terima juga. Cuman ada persyaratannya. Bisa saya masuk tapi pakai kita memberdayakan orang lokal sini. Jadi tim-tim semua orang lokal sini dipakai. Jadi kerjasama dengan IO dari Makassar, kemudian timnya pakai timnya orang sini. Itu di event yang kemarin ya? Tim event yang kemarin. Nah, itu kan selesainya sebelum Ramadan. Apa yang bikin masih tahan di sini? Kan sudah selesai eventnya. Iya betul. Pas jalan, terus 1 minggu tiba-tiba kan biasa apa namanya? Kalau kumpul-kumpul lagi tuh. Wah, ada lagi ide-ide nambah lagi. Terus saya kan tipikal yang apa ya, kalau ada suka sama challenge juga, suka men-challenge diri juga, tantangan. Maksudnya untuk ya seru aja, kayak nggak bisa diam juga sih, jadi kayak malah pusing, malah stres kalau nggak ada kerjaan. Ya gimana nggak pusing, ini kebiasaan dari SMA. Ya mungkin ya. Tidak mau diam. Jadi akhirnya teman-teman bilang kayaknya Ramadan bagus bikin event. Akhirnya jadilah Wajo Ramadan Festival. Oke. Ini Wajo Ramadan Festival 2024 berarti bukan lagi event kerjasama ya. Betul. Karena yang sebelumnya kan event kerjasama. Betul. Nah ini pure saya dan teman-teman yang orang Wajo semua. IO-nya VID. Ini VID pelaksananya berarti kan ya? Pelaksananya. Kalau boleh tahu VID itu apa ya?
VED itu apa ya, awalnya itu media info. Awalnya media info untuk apa namanya, untuk musik, untuk apa namanya, ekonomi kreatif gitulah. Cuman setelah berjalan akhirnya masuk ke event juga, ada kerja sama event, dan akhirnya sampai sekarang kita juga sudah jadi kreator juga, seperti itu, kreator event. Jadi yang bikin VID ini? Ya betul. Saya betul. Beliau yang di depan. Betul. Cuman ini terbentuk di Bandung. Oh, terbentuknya di Bandung. Di Bandung, bukan di sini. Jadi kesini tuh tidak dengan tangan kosong ya, membawa. Ya. Orang pikirnya saya ke Bandung tuh kuliah, padahal tidak. Ngapain? Berkarir. Termasuk VID yang jadi. Iya. Jadi orang tua juga taunya gitu. Jadi pas mereka nonton ini, wah ternyata ini anak nggak kuliah di sana. Ini apa ya? Berkarir, kuliah yang berkedok. Karir yang berkedok kuliah. Ya, malah kuliahnya udah cuti 2 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Terlena. 3 tahun. Tapi cuti bayar sendiri juga. Iya kan? Tapi orang tua nanya, kok belum lulus? Oh ini udah nyusun, udah sisa apa namanya, sisa wisuda, nunggu jadwal wisuda. Berarti sudah hampir selesai juga ya? Ya. Ini tadi dibentuknya di Bandung kan? Di Bandung. Terus dibawa lah ke sini. Ini datang bersama timnya tidak? Tidak. Oh tidak. Tidak. Sebenarnya untuk Wajo Ramadan Fest sendiri, kita kan kemarin mau bikin, sebenarnya nyari juga brand apa sih di sini, atau komunitas apa, atau organisasi apa sih teman-teman yang bisa kita angkat sebagai penyelenggara. Cuman pas tanya-tanya ternyata belum ada yang siap juga, mungkin karena beberapa faktor juga. Akhirnya ya saya berinisiatif sendiri untuk ya udah kita pakai bendera VID aja. Jadi akhirnya VID bikin branch office juga di sini, kantor cabang juga di sini. Semoga kedepannya bisa lancar juga. Jadi ada rencana agar VID ini ada di beberapa lokasi. Ya betul. Jadi kayak cabang-cabang, kalau kayak usaha-usaha makanan atau ini. Jadi kita mau bikin di beberapa kota juga. Oh ya. Nah, karena kan datang ke sini cuma bawa namanya saja, tidak dengan orang-orangnya. Jadi di sini kerjanya masa sendiri, tidak mungkin kan? Betul, tidak bisa sendiri. Kerja beginian tidak bisa sendiri. Jadi siapa yang akhirnya dilibatkan masuk ke VID untuk Wajo Ramadan Fest ini? Kalau untuk yang dilibatkan di VID, memang murni kita mau memberdayakan orang-orang lokal sini. Soalnya pas kemarin kita ngobrol-ngobrol, ternyata banyak dari teman-teman yang tertarik dengan event juga, tertarik dengan industri kreatif, ekonomi kreatif. Jadi pas kita ajakin, wah mereka masuk juga. Terus semangat antusiasnya tinggi. Makanya pas kemarin ada ajakan kolaborasi juga, bukannya tidak bisa, tapi kita kasihan juga ke teman-teman yang sudah jalan, sudah apa namanya, bikin plan dari awal begini. Takutnya kan kalau kita kolaborasi lagi, otomatis idenya apa namanya, terbagi lagi. Jadi gitu. Kecuali kalau memang sudah dari lama lah begitu. Ya kita udah plan dari awal gitu. Cuman ini udah tanggung, teman-teman udah jalan. Jadi betul-betul murni dari VID itu sendiri, dan VID mengambil orang-orang Wajo yang memang tertarik dengan industri ini dan ekonomi yang kreatif. di-guide ini pemuda-pemuda kah, mahasiswa, atau yang sudah berumur gitu? Ya pemuda mahasiswa. Ada pemuda, ada mahasiswa. Jadi membantu juga ya mahasiswa-mahasiswanya. Ini mahasiswa yang mana ini? Karena kan di Islamic Center itu ada kampus yang dekat, ada juga yang agak jauh, ada yang lumayan jauh dari sana. Itu melibatkan orang-orang dari kampus mana? Kebetulan yang terlibat itu beberapa orang dari kampus Prima juga. Oh, dari orang-orangnya Prima Ji? Dari orang-orang Prima juga. Bukan Ji, orang-orang lain. Bukan orang lain. Karena kan sebenarnya apa namanya, yang tertarik dengan event di Prima kan banyak. Cuman pas kemarin kita ngobrol-ngobrol, mungkin belum ada yang siap juga mungkin ya. Maksudnya belum berani mengambil langkah seperti itulah. Tapi mungkin dengan adanya VID dan Wajo Ramadan Fest bisa memacu semangat teman-teman juga untuk apa ya, buatlah, maksudnya kalian nggak harus gabung dengan VID juga, tapi bikin saja
malah kalau makin banyak makin bagus, bagus. makin bagus. Jadi industri kreatif di Kabupaten Wajo bisa berkembang juga, lebih hidup ya. lebih hidup. Iya. Jadi bagus juga ya, selain mendukung para untuk di industri kreatif, itu juga memberdayakan para pemuda-pemuda, Iya. khususnya mahasiswa. Mahasiswa. Ya, apalagi yang kebetulan untuk acara ini kan banyak kan dari mahasiswa Prima ya. Ya, banyak Prima. Bisa disapa mungkin Kak, pasti dan Oh nonton. iya, betul. Ada Faisal Faisal. Asbar, dia itu anak pertanian. Uh-uh. Dulu pernah event bareng juga. Terus ada Syahrul Anwar. Nah, itu Anwar. kebetulan satu kampung juga sama saya. Dari sana. Cuman dia emang dari dulu suka tanya-tanya tentang event, suka sharing-sharing lah gitu. ya, memang suka ya berarti. Terus ada Daniel juga, Daniel Hidayatullah. Terus ada Syarul siapa namanya? Oh, yang gondrong itu? Gocos. Gocu. Ya. Itu. Termasuk kemarin juga di event X juga kemarin kita ada Cita juga di situ. Alumni juga. Alumni ya. Cita. Terus ada Ferdi. Terus siapa lagi kemarin? Ada siapa namanya? Rahma. Ada Rahma. Kalau Rahma itu lightingnya saya. Juga kan. Rahma, terus siapa lagi tuh yang satu penari juga. Oh, yang dari Vis ya? Nggak tahu. Bukan. Vis atau apa. Ana. Ya, Terus sini. Ana, ada Mira. Ada Kamira. Maksudnya banyak, ternyata banyak yang tertarik dengan industri seperti ini. Makanya sayang kalau kita sayang kalau kita nggak kasih wadah juga ke fasilitasi gitulah. Sebenarnya mereka semua ini bisa loh bikin kegiatan, betul, tapi belum dipemantik aja gitu. Sebenarnya bisa. Soalnya semangatnya menggebu-gebu. Iya. Tinggal mungkin tinggal diarahkan, terus kita bantu. Maksudnya bukan mengarahkan dalam artian kita arahkan, oh kamu gini, bukan. Tapi kita bantu untuk pacu semangatnya juga untuk bikin. Ya, itu baru mahasiswa yang diterima ya, belum lagi di kampus-kampus tetangga. Betul. Mereka juga Masuk antusias. Tinggal masyarakat ditunggu lokal. Ya, tinggal ditunggu kolaborasinya lah ini. Ya, semoga. Bikin kegiatan sendiri. Oke, kita sudah mengupas tentang pelaksananya. Nah, kita masuk ke kegiatannya ini. Wajo Ramadan Festival 2024. Ini gambaran umum tentang kegiatannya itu seperti apa? Sebenarnya ini awalnya Wajo Ramadan Festival itu memang kita mau buat event yang bisa menjadi identitas juga. Identitas dalam artian bukan sekedar event yang merayakan keindahan bulan suci seperti itu, tapi kita memang membuat event kolaboratif yang mana kita memfasilitasi beberapa komunitas, kita mengajak collab dengan organisasi atau lembaga yang memang tertarik dan membutuhkan wadah seperti itu. Cuman maksudnya kita tidak menutup kemungkinan ke teman-teman komunitas, organisasi lembaga untuk bergabung juga. Makanya alhamdulillah dari kemarin kita sudah dapat beberapa respon baik dari teman-teman juga seperti itu. Iya, jadi lebih banyak ke kolaborasi ya. Iya, untuk kolaborasi. Dan kalau untuk tujuannya sih tujuannya banyak. Maksudnya kita ada beberapa tujuan yang kita bikin juga kemarin, termasuk untuk salah satu upaya untuk mendukung perputaran ekonomi, terus termasuk pemerataan dalam artian kita nggak bicara masalah geografis politik ya, tapi kita bicara masalah pemerataan ekonomi kreatifnya, pemerataan pusat ya, kalau kita bicara umum pusat keramaian lah. Masa kita mau disengkang terus nih? Cobalah ke pinggir-pinggir sedikit. Ini yang agak unik sebenarnya, karena biasanya kan kegiatan, apalagi event sebelumnya juga di kota ya. Ya, betul. Nah, kenapa si Wajo Ramadan Festival ini memilih Islamic Center yang merupakan itu lokasinya itu di Kecamatan Pamana ya, di kecamatan bukan di Kota Sengkang. Betul. Kenapa dipilih di sana? Karena pertama kita sadar juga kalau wah ini bakal susah, challenge-nya bakal susah. Cuman ya perjuangan emang seperti itu, maksudnya kita nggak mau juga membuat event yang maksudnya kesannya sama aja, maksudnya sekadar jalan tapi tidak memberikan dampak yang lebih dan ke masyarakat lokal juga lah seperti itu. Ya kalau untuk di Kota Sengkang kan kita udah nggak usah bukan nggak usah bikin lagi ya seperti itu, cuman
di Sengkang udah banyak seperti itu. Apalagi maksudnya. kebetulan ada yang bersamaan Ada yang juga. bersamaan juga kan. Jadi yang penting kita coba ambil ke pinggir-pinggiran juga. Siapa tahu kedepannya kan di sana juga hidup, kita bisa ke daerah lain lagi seperti itu kan. Setidaknya kan apa namanya bisa, setidaknya kalaupun tidak bisa bergabung bisa menjadi pemicu bahwa kayak misalnya Islamic Center, wah Islamic Center hidup nih, hidup kembali, terus masyarakat lokal di sana juga bisa terdampak baik dengan hal ini seperti itu. Akhirnya dipilihlah di sana. Di sana. Kenapa di sana, bukan di daerah-daerah yang lain? Karena yang pertama Islamic Center, pusat ya. keagamaan. Maksudnya kan saya asli Sabamparu juga. Asli Setiap Sabamparu. mau ke Sengkang lewat sana. Lewat Islamic Iya, Center ya. Islamic Iya, Center. saya juga orang Pamana, kalau ke Sengkang lewat Ya, sana. betul. Jadi apa ya? Sayang aja kalau misalnya Islamic Center ini tidak kita apa ya? pergunakan dengan baik lah seperti itu. Maksudnya bukan berarti kemarin tidak dipergunakan dengan baik, justru baik, justru bagus. Maksudnya sekarang kondisi Islamic Center sudah bagus, sudah baik. Tapi maksud kita itu seperti kayak kegiatan ataupun acara-acara, kenapa kita tidak diberikan sesuatu yang baru betul. di sana ya. Jadi makanya kita pilih di Islamic Center, salah satunya pusat keagamaan, terus lokasinya juga cukup strategis menurut saya. Bisa menjangkau yang di Sabamparu, termasuk di Sopeng, Pamana bisa ke Bone. Iya, seperti itu. Bagus juga ya. Oke. Tadi selain daripada tujuan-tujuan yang sudah disebutkan ini, kegiatan-kegiatannya apa saja? Kegiatan di sana lumayan banyak lumayan ya? Bikin pusing. Ya. Kasihan penanggung jawabnya puasa sambil pusing-pusing mikirin kegiatan. Tapi tidak apa-apa. Daripada pusing tidak ngapa-ngapain. Iya. Mending pusing mikirin sesuatu. Ya. Ya memang kalau untuk kegiatan ada beberapa kegiatan, termasuk kayak event kolaborasi, program kolaborasi dengan komunitas, lembaga ataupun organisasi. Terus di situ juga kita ada hiburan untuk masyarakat lokal ataupun pengunjung. Yang ketiga ada wahana bermain juga, bermain untuk apa ya? Itu karena bukan keluhan ya, cuman dari teman-teman dari masyarakat sana, maksudnya yang sudah berkeluarga, yang orang tuanya gini, mereka kayak haus hiburan, karena jarang ya daerah-daerah sana ada hiburan. Makanya kemarin pas lihat, walaupun tidak untuk sekarang belum seramai sesuai ekspektasi kita, tapi ketika melihat senyum, terus kebahagiaan, antusias pengunjung, itu kayak capeknya tuh kayak lega. Ya itulah bayaran dari betul. Tantangan. Kemarin kita banyak orang yang berpikir bahwa event ini adalah event bisnis. Tapi ya bisnis ya memang bisnis event sih. Namanya event ya bisnis. Cuman kita tidak murni bahwa kita di sini mau bisnis untuk cari keuntungan, bagaimana, tidak ada seperti itu. Malah kita di sini untuk berupaya menjadi salah satu pemicu bahwa di Wajo ada seperti ini, membantu perputaran ekonomi di perputaran ekonomi, bahwa anak-anak Wajo itu juga kreatif loh, bisa loh bikin seperti ini. Iya. Masa kita yang mau datang ke kampung orang? Iya. Kenapa enggak orang yang kita bawa ke sini? Iya, jauh sekali dulu kalau orang-orang Pamana mau pergi ke Sengkang, sekarang sudah ada yang dekat. Tadi kebetulan kan habis rolling promosi ke desa-desa. Tadi ada di situ kita mampir kayak sosialisasi ke masyarakat juga. Kebetulan ada beberapa anak-anak juga, terus ada orang tuanya, terus bertanya, "Ini acara apa?" Ngomong acara festival musik Ramadan, Oh di mana? Oh Pasar Malam ya. Pasar Malam. Kalau orang kampung kan pasti taunya Pasar Malam. Taunya, bukan festival. Tapi memang kita nggak bisa memungkiri kalau mereka mengatakan ini Pasar Malam, soalnya kan memang mereka taunya itu modelnya Pasar Malam, makanya seperti itu. Kehadiran kita juga diharapkan bisa mengedukasi mereka bahwa Pasar Malam tuh bukan sekedar pasar malam yang kayak pikiran orang, kayak ada judi-judian, ada maksudnya yang memang ada hal-hal negatif dalamnya lah. Malah pasar malam sekarang yang kita bikin itu adalah pasar malam yang bisa memberi dampak positif untuk masyarakat sekitar, seperti itu. Jadi itu salah satu tantangan juga ya, karena kalau di kota kan kita bisa pakai space yang besar itu buat promosiin. Betul.
Kalau di desa-desa itu susah. Susah. Jadi didatangi ya. Didatangi, luar betul. biasa sekali effortnya ini. Iya betul. Kita Puasa datang lagi. ke desa-desa juga. Tapi seru, bagus. Maksudnya jadi satu pengalaman juga. Iya. Bisa bersosialisasi. Nah, event sebesar ini itu dananya itu dari mana ini? Dananya dari mana? Beberapa orang dan teman-teman juga bertanya kemarin, Wajo Ramadan Fest uangnya dari mana sih? Patut Nggak mungkin dipertanyakan nggak ada karena orang ini di belakang. besar loh, Iya. acara besar. Maksudnya Kira-kira- banyak yang bertanya, wah nggak mungkin ini nggak ada orang belakangnya. Begitu, maksudnya apalagi sekarang kan musim-musim politik, banyak yang beranggapan, wah pasti ini. Ya, ada yang Cuman, duduk. ya ada nih orang belakang. Cuman saya mengakui bahwa ini event betul-betul murni, tidak ada tanpa sama sekali murni, kita yang mendanai, VID yang mendanai, dan memang betul-betul tidak ada sangkut pautnya dengan politik dan pemerintahan. Jadi murni betul-betul dari murni. pelaksananya. Pelaksananya betul-betul anak Wajo. Dan untuk modalnya pun itu kan di sana terjadi juga ya, Ya, perputaran. perputaran. Nah, jadi tidak begitu sulit ya kalau mau dipikir-pikir. Tapi orang-orang banyak yang malas mikir. Ya, Akhirnya betul. cuma pikirnya ada dekengnya ini. Karena ranking ini, karena kan musim politik. Iya. Malah mikir, wah. Ini nih, malah kemarin gini. Ada Iya, yang menyangkut pautkan dengan partai terkait dengan warna. Serius, ada yang menyangkut pautkan dengan itu. Makanya brandingan Wajo Ramadan Fest di lokasi beda dengan di sosial media. Ya, akhirnya itu Iya. kalau saya lewat, saya pertama kali lewat dulu sebelum pembukaan itu saya lihat kok putih. Kok putih? Kayak tidak ada warnanya. Ya betul. Karena Ternyata setelah beberapa postingan akhirnya muncullah isu-isu dan ini chat-chat. menghindari Ya, warna-warna menghindari politik warna-warna gitu. seperti itu. Soalnya kan sudah ada beberapa yang menyangkut pautkan dengan merah, ini nih. Oh kuning, ini nih. Iya. Begitu. Jadi Akhirnya memilih makanya putih. bukannya bukannya nggak bisa atau bagaimana, cuman lebih baik cari aman juga sih. Pakai warna Iya, netral dia. takutnya, netral. Wah, pakai putih aja udah. Ganti semua desain, ganti Putih. semua tes. Tapi keren loh Kak, kayak sketsa gitu modelannya. Ya, Cakep jadi putih bagus semua. juga. Untuk kegiatan-kegiatannya, nah ini kan Ramadan, tentu saja kegiatannya tidak mungkin yang negatif-negatif seperti tadi yang dipikirkan oleh orang-orang kebanyakan. Ya. Gitu. Apa saja kegiatan di Wajo Ramadan Fest ini? Kegiatannya ada lomba-lomba juga. Ada lomba. Ada lomba keagamaan, termasuk lomba keagamaannya itu yang sementara bisa kita adakan. Sebenarnya kita juga pengen beberapa lomba yang kita ini kan, maksudnya kan potensi-potensi masyarakat banyak ya. Banyak. Cuman ya kita tidak bisa menutup kemungkinan juga, maksudnya untuk sekarang mungkin memang belum bisa semuanya kita realisasikan, tapi setidaknya ada beberapa yang sudah bisa kita laksanakan seperti itu. Kayak lomba keagamaan, ada dai cilik, terus ada lomba azan, terus ada lomba nyanyi juga, nyanyi solo, tapi lagu religi. Lagu religi. Biar tidak keluar tema. Iya, Masa sementara lagu pergi dangdut. nyanyi. Nanti joget di Pak Ustaz toh. Nah, ada lagi masjidnya Islamic Center, Nah, Masjid gitu. Syuhada di sana dekat. Ya betul. Setidaknya tidak terlalu mengganggu juga. Mengganggu, masih tetap dengan suasana Ramadan yang tenang gitu. Terus ada lomba apa lagi? Fashion show. Fashion show Fashion Muslim show juga. tren busana muslim. Ada casual. mungkin juga yang vulgar di sana ya. Ya, tren busana muslim. Terus mewarnai. Mewarnai. Lomba mewarnai juga. Jadi lombanya tidak hanya untuk satu kalangan saja, tapi ada juga untuk yang anak-anak. Iya, tadi justru. lomba dai cilik. Iya betul. Justru kita lebih memacu kepada anak-anak kecil. Karena pasar malam Iya. itu pasti taunya ada wahana-wahana, Anak- jadi anak kecil yang Betul. tertarik di sana. Nah, selain itu kan biar mereka terbiasa, maksudnya terbiasa dengan lomba-lomba, Iya, belajar. mencari pengalaman dari lomba-lomba seperti itu. Jadi kayak mereka ada keberanian untuk tampil, perform Iya. di depan umum seperti itu. Ya, jadi Wajo Ramadan Fest ini selain untuk tujuannya ke ekonomi tadi, juga untuk pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan talentanya Iya. gitu ya. Iya. Jadi memang wajar saja kalau orang tidak percaya kalau acara besar seperti ini tidak ada backup-annya. Ya, tapi ya itu
ya hal yang biasa. Iya. Biasa. Namanya juga apa namanya? Kata orang tua, kalau kita berbuat sesuatu yang saya tidak menganggap bahwa ini hal yang baik ya, tapi memang kita berupaya untuk melakukan hal baik. Kata orang tua, ketika kita masih berupaya untuk melakukan hal baik, pasti hal-hal baik lainnya akan mengikuti dan datang sendiri. Iya. Jadi kita tidak perlu tidak perlu tidak perlu untuk saya mau berbuat baik begini, tidak usah. Tidak perlu diperlihatkan wah ini, tidak perlu. Bagi saya, menurut saya ya, tidak perlu. Maksudnya orang-orang bakal tahu sendiri bahwa oh ini kegiatan bagus, ini kegiatan baik, maksudnya bisa membantu. Justru bukan secara lisan ya, bukan secara ucapan, tapi secara dari dari emosional mereka, dari pengunjung yang datang, maksudnya senyum mereka, senyum keluarganya dan antusias mereka. Jadi di situ bisa kita lihat bahwa wah mereka berbahagia dengan event ini. Itu juga sudah membuat kita sudah merasa syukur, alhamdulillah juga sih seperti itu. Jadi dengan mengupayakan hal baik, akhirnya mendatangkan support yang baik dari berbagai pihak. Betul. Begitu. Banyak sekali, alhamdulillah sampai sekarang sudah beberapa pihak yang mendukung kita juga. Dan itu kita sangat berterima kasih banyak juga untuk semua pihak yang mendukung, termasuk Prima Edutainment. Maksudnya kita diajak kemarin sama, bisa disebut namanya? Siapa Mister ini yang John, ngajak? Oh, Pak Kabahumas. Pak John kemarin ajak, kebetulan beliau datang ke tempat kita, terus kita diskusi, ngobrol-ngobrol. Setelah kita ngobrol-ngobrol, mungkin kesadaran Pak John akan potensi lokal juga kan tinggi. Saya mengakui, soalnya Pak John kan aktif juga, Halo, Pak serius, John. aktif sekali dia. Saya mengakui, ibu saya aja mengakui bahwa Pak John itu orangnya hiperaktif memang, dan patut diakui. Cuma kadang wah begitu. Ini jangan-jangan Kak Alfian ini belajar dari Pak John ini tidak mau diam. Nah terus tapi hebat memang. Nah kemarin diajak mau nggak masuk untuk podcast di sini. Oh boleh Pak, maksudnya kan kita juga terbuka untuk orang lain juga. Maksudnya kalau kita bisa bareng-bareng kenapa? Iya, kolaborasi. Iya, kalau kita bisa bareng-bareng kenapa harus bisa-bisa kan gitu. Maksudnya kan ini untuk kebaikan bersama juga. Maksudnya tidak ada tidak ada kepentingan. Ya kalau kepentingan kan masing-masing pasti ada. Itu. Iya, jadi ada dukungan juga dari Prima, tentunya pemerintah juga ya. Pemerintah setempat juga. Terus termasuk sponsor tunggal kita. Sponsor tunggal ya? Sponsor tunggal. Luar biasa ini. Sponsor tunggal. Itu H-2 baru masuk M3. Oh, H-2 pembukaan ya? Iya. H-2 pembukaan. Bukan, H-2 sebelum pembukaan itu mereka baru masuk M3. Jadi, cuman sebelumnya memang sudah ada pembicaraannya ya. Ya, H-2 baru masuk. Oke, kita di link dan semoga kedepannya M3 juga bisa menjadi salah satu perusahaan atau korporat yang mendukung event-event di sini di Wajo. Saya harapnya seperti itu sih. Ya, saya tidak mempromosikan M3 seperti apa ya, cuman karena saya bekerja sama sekarang dan saya tahu isinya seperti apa, ternyata isinya juga bagus, keren. Orang-orang yang sadar. Ya, orang-orang yang sadar bahwa ekonomi kreatif dan seperti ini patut kita dukung, seperti itu. Keren ya. Jadi apalagi jadi sponsor tunggal di sini, dia hebat loh. Oke. Nah, Wajo Ramadan Festival ini kegiatannya banyak, tujuannya banyak. Pelaksanaannya itu sampai tanggal berapa saja? Siapa tahu ada pemirsa yang mau datang tapi ragu ragu, akhirnya selesai. Ya betul. Jadi pelaksanaan Wajo Ramadan Festival itu tanggal 16 Maret kemarin sampai tanggal 6 April 2024. Hamin berapa lebaran itu? Hamin 3. Hamin 3 lebaran. Jadi jangan ditunda-tunda, kalau mau datang ya datang sekarang karena ini betul. Tinggal beberapa pekan lagi. Beberapa pekan lagi. Soalnya bukan hanya bukan hanya sekedar event Ramadan, tapi kita menyediakan beberapa kegiatan juga kan, seperti itu, kegiatan panggung, ada program-program kolaborasi, tadi ada wahana bermain juga untuk anak. Terus ada UMKM lokal, pedagang kaki lima kita masukin di situ. Masuk semua ya. Pedagang kaki lima termasuk cakar kita masukin semua. Soalnya kan cakar di Wajo itu terkenal loh. Iya, terkenal sekali katanya. Cakar di Wajo. Makanya kenapa sih kita nggak mau fasilitas ini, cakar-cakar ini? Tapi kita
kita ajak untuk kerjasama juga. Ternyata mereka punya komunitasnya juga. Oh, jadi dimasukin juga ya di sana. Iya, Tidak hanya dimasukin. makanan-makanan Tidak hanya saja. makanan-makanan, tapi memang apa namanya, betul-betul UMKM. Betul-betul ya. Oke, nah tadi kan kita balik lagi nih, yang rencana awalnya tinggal hanya seminggu, Iya. akhirnya tambah 1 bulan untuk satu kegiatan, tambah lagi sampai bulan ketiga di Iya. Ramadan ini. Kira-kira Kak Alfian masih betah tidak di Wajo? Untuk sekarang kemungkinan bakalan bertambah lagi. Waduh. Bertambah lagi waktunya, durasinya di sini. Ya, kemungkinan. Soalnya kan nanti akan semoga Semoga. jadi. Tapi sekarang sudah sementara perencanaan. Waduh. Akan ada sesuatu yang Hah, apa yang ini? membuat mungkin bisa sedikit apa ya, menjadi satu event kebanggaan juga di Wajo. Intinya agak lebih ini daripada event-event sebelumnya gitu. Iya. Wah, Amin. amin ya. Tapi masih sementara penyusunan. Ya, perencanaan Ya, saja doakan dulu ya. saja semoga caranya prosesnya lancar dan banyak yang mendukung. Semoga. Iya. Amin. Amin. Jadi kita tunggu ya, pemirsa tunggu Ya. ini kira-kira ada gebrakan apa lagi yang akan dibawa oleh Kak Alfian ini. Tapi ini bukan janji ya, ini bukan janji. Tapi kita sementara sedang mengupayakan membuat sesuatu. Ya, anggap saja ketika diutarakan di sini tuh sudah menjadi doa ya. Doa, betul. juga. Oke. Ya, jadi seperti itulah Kak Alfian dengan segala kesibukannya yang dia bawa Ya. ke sini, akhirnya menciptakan satu kegiatan yang kita sudah lihat bersama karena saat ini juga sedang berjalannya di Islamic Center. Ya. Ya, jadi untuk kali ini kami ucapkan terima kasih kepada Kak Sama-sama, Alfian. terima kasih banyak. Ya. Prima Edutainment, Siap. Universitas Puang Rima Kelatung. Terima kasih. Oke. Sudah melahirkan orang-orang hebat. Iya Sudah dong. apa ya? Apa sih istilahnya kalau meluluskan? Ada jebolannya Ada itu. jebolannya ya, jebolan Uniprima itu memang patut diacungi jempol. Termasuk Kalian juga kan ya? Iya, Karena saya kan SMA Prima juga SMA dulu. Prima. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya Siap, Kak. terima kasih banyak. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa yang terus menyaksikan episode-episode dari Prima Podcast ini. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Prima Edutainment. Terima kasih, saya Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.